Shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang cerita Alkitab bergambar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin. Bab 1 tentang permulaan alam semesta. Cerita ini ditulis dalam sebuah buku, yaitu Alkitab yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Setiap kata yang akan aku ceritakan adalah benar. Beberapa cerita ini mungkin sulit untuk dipercaya, tetapi kebenaran sering lebih sulit dipercaya daripada dongeng. Sebelum manusia pertama, matahari, bintang-bintang, bahkan sebelum terang dan alam semesta diciptakan, Tuhan sudah ada. Hanya Dia yang ada tanpa permulaan. Tuhan Allah Esa tetapi tidak terbatas. Seperti manusia, Tuhan tidak kesepian. Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri dalam keharmonisan. Untuk kemuliaannya, Dia menciptakan alam semesta dan seisinya. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan bermacam-macam malaikat untuk memuji Dia sekeliling tahtanya. Tetapi salah satu dari mereka yang bernama Lucifer memimpin sepertiga dari malaikat-malaikat itu untuk memberontak kepada Tuhan. Tuhan melemparkan mereka dari surga dan nama Lucifer diganti menjadi setan atau iblis. Tapi cerita ini bukan tentang malaikat-malaikat yang memberontak. Cerita ini tentang interaksi Tuhan dengan manusia ciptaannya sendiri. Pada permulaan alam semesta, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi tidak teratur dan tidak ada apa-apa, dan Tuhan sang Khalik melayang-layang di atas permukaan bumi. Kemudian Tuhan berbicara, dan sejak peristiwa itu ada waktu. Penciptaan alam semesta ini tidak seperti yang dipercaya banyak orang pada masa ini. Sang Khalik tidak menggunakan cara evolusi. Dia menciptakan segala sesuatu hanya berbicara dalam 6 kali 24 jam, yaitu 6 hari. Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk tanaman dan binatang untuk mendiami bumi. Pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan makhluk yang berbeda dari yang lain. Dari debu tanah, Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam tubuh yang dibentuk dari debu tanah liat, dan makhluk itu menjadi manusia yang hidup. Dia dibentuk sesuai dengan citra Tuhan, lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain di bumi. Makhluk baru itu disebut manusia dan dinamai Adam oleh Tuhan. Itu tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Tuhan melihat segala sesuatu yang sudah diciptakan dan berkata semua sangat baik. Setiap hari Tuhan bercakap-cakap dengan Adam, dan kehidupan Adam sangat baik. Tuhan membawa semua binatang kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Ketika binatang-binatang itu melewati Adam, Adam sadar bahwa semua binatang-binatang berpasangan, tetapi Adam tidak mempunyai pasangan. Kemudian Tuhan berkata, Aku akan menciptakan pasangan sebagai penolong. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, dan kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Dengan rusuknya itu Tuhan membuat perempuan yang cantik sebagai penolong yang mengasihi Adam. Tuhan membangunkan Adam dan membawa perempuan itu kepada Dia. Tuhan menyuruh mereka beranak cucu untuk mendiami bumi. Pasangan yang cantik itu dinamai Hawa oleh Adam. Dia itu tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mereka kedua telanjang seperti anak-anak mereka tidak malu. Tapi setan si jahat itu melihat.
Dia seperti tidak terima dengan ciptaan Tuhan yang sempurna itu, karena setan adalah iri dan dengki. Mereka tinggal di taman yang direncanakan Tuhan, namanya Firdaus. Mereka bahagia, tidak ada dosa, tidak pernah kelaparan, dan tidak pernah panasan atau kedinginan. Tuhan berbicara tentang pohon-pohon dan berkata, Kamu boleh makan semua buah dari semua pohon yang ada di taman, kecuali pohon yang berada di tengah-tengah taman ini. Karena pada waktu hari kamu makan buahnya, kamu akan mati. itu tertulis di Kejadian 1 ayat 28. Tuhan menciptakan Taman Firdaus yang sangat indah dan memberi Adam wewenang untuk memerintah semua yang ada di taman itu dan semua yang ada di bumi. Di Taman Firdaus itu ada segala macam sayur dengan daun yang bagus dan segala macam pohon yang mempunyai buah untuk enak dimakan. Juga di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon yang istimewa. Salah satu dari 2 pohon itu disebut pohon kehidupan. Tuhan memperbolehkan Adam untuk makan buah dari pohon itu kapan saja. Dan kalau Adam makan buah itu, dia tidak akan pernah menjadi tua atau sakit, bahkan mati. Pohon yang lain dari 2 pohon istimewa itu disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memerintah Adam supaya Adam tidak makan buah dari pohon itu. Setan membenci Tuhan dan ingin menghancurkan rencana Tuhan. Jadi setan perlu cara untuk mau cakap-cakap dengan Hawa. Setan masuk ke dalam tubuh ciptaan Tuhan yang lain dan berbicara melalui mulutnya. Sudahkah Tuhan memberitahu kamu bahwa tidak boleh makan semua buah dari pohon-pohon di taman ini? Tuhan berkata kepada kami, boleh makan buah dari semua pohon kecuali yang tidak boleh dimakan bahkan disentuh. Karena kalau kami menyentuhnya atau memakannya, kami akan mati. Begitu kata Tuhan. Iblis dengan liciknya akan menjebak Hawa karena dia tidak mau sempurna itu akan mendiam dan melebihi ciptaan yang lain. Tidak, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Tuhan. Ketika kamu makan buah itu, kamu akan mendapat pengetahuan seperti Tuhan. Dan kamu akan tahu semua tentang yang baik dan yang jahat. Hawa terbujuk oleh rayuan setan dan berkata, buah ini benar-benar kelihatan bagus, kelihatan seperti enak untuk dimakan. Buah ini akan memberikan pengetahuan kalian kalau kamu makan. Tapi Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Pada saat itu, Hawa tidak tahu apapun tentang yang baik dan yang jahat. Hawa tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia makan buah itu. Sudah terlambat. Hawa sadar dia sudah tertipu buah itu, menyebabkan dia mengerti yang baik dan yang jahat. Tetapi kejahatanlah yang sekarang mengendalikan Hawa. Jadi itulah pertama kalinya manusia tidak taat terhadap Tuhan, yaitu Hawa. Dan Hawa membawa buah itu kepada Adam dan membuat dia agar makan. Lihat, aku tidak mati, makanlah, supaya kamu mengerti juga. Saat itulah mereka jatuh di dalam dosa. Itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Juga Wahyu 20 ayat 3. Kemudian setan berbicara kepada Adam dan Hawa. Tuhan akan membunuh kamu.
Lihat apa yang sudah dilakukan Tuhan kepadaku. Mereka mendapat pengertian tentang baik dan yang jahat dan menjadi malu karena telanjang. Oh, apa yang sudah kita lakukan? Kita tidak mematuhi perintah Tuhan. Tuhan akan datang segera. Kita harus menutupi telanjangan kita. Aku malu. Ya, kita malu. Untuk melanjutkan cerita ini, silahkan melanjutkan untuk ke part 2. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya akan menjadi berkat buat kita semua.